Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman nontonnya pagi ya, karena Mas Jani mungkin uploadnya pagi atau siang gitu teman-teman. Nah, hari ini Mas Jani ini hadir bersama Mas Ahmed ya. Jadi video-video kita itu banyak yang sekarang ini membahas tentang pesulap merah. Namun kita mau bahas nih, ada satu sosok ya yang kita akan kemukakan dan kita beri reaksi daripada pernyataan beliau, seorang bapak-bapak, cuman Mas jadi nggak tahu namanya ya karena viral di TikTok. Asal Kalimantan ya Mas ya? Ya, Borneo seperti itu. Jadi Barubaya. Jadi kalau kita ceritakan secara jelas, secara singkat gitu ya, beliau itu menceritakan tentang rasa salut ya, rasa luar biasanya dia mengakui bahwasanya apa yang dilakukan sama Gus Samsudin, yaitu melaporkan pesulap merah yaitu Marcel Radifal itu terkait dengan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik ya. Iya, ke Polres ya. Polda Jatim. Jadi intinya bukan masalah rasa salut dia terhadap Gus Samsudin yang melapor, tetapi mengarah kepada para korban Pak yang berobat-obat ini Mas ya, untuk melaporkan daripada Gus Samsudin jika memang Gus Samsudin ini terbukti menipu mereka. Nah, itu dia. Jadi kita akan membahas tentang itu teman-teman. Nah, kenapa Mas ini membahas tentang itu? Ini tidak halnya kita berobat ke dokter, ke rumah sakit, nggak sembuh, kemudian kita ke tempat lain, bisa tukang pijat aja sembuh ke situ. Iya, betul. Biayanya bisa lebih murah, beratus daripada rumah sakit. Nah, apakah kemudian kita bilang yang di rumah sakit tadi menipu? Nah, ini terjadi sama Gus Samsudin. Akan kita bahas bersama Mas Ahmed, biar masyarakat itu tahu ya mana yang disebut menipu, mana yang yang memang sudah Anda setujui, baru dilakukan pengobatan itu, baru dilakukanlah proyek itu. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, pengobatan itu bisa dilakukan jika memang si pasien ini setuju ya. Yang pertama, dengan cara pengobatannya, dengan biayanya, itu kan tentunya di awal Mas, administrasi namanya, administrasi. Itu kan di awal. Kemudian cara-cara pengobatannya, mungkin teman-teman yang sebagian besar berobat itu sudah tahu cara Gus Samsudin seperti itu. Nah, makanya Mas ini mau ingatkan lagi, karena kadang ada banyak dari netizen bilang gini, kalau misalkan menggunakan alat-alat sulap ya sebagai media pengobatan dan lain-lainnya yang nyeleh, kalau misalnya berhasil mengobatin, toh apa salahnya? Itu tanggapan dari netizen ya, yang Mas Denny benarkan. Kenapa? Karena daun pisang pun ya, kalau misalnya digunakan, kemudian pasiennya sembuh, ya tidur aja dia, tiap berobat tidur aja di daun pisang itu dan sembuh, akan digunakan Mas. Iya, pasti digunakan. Tetapi bukan media, bukan semata-mata kita yakin sama daun pisang itu, enggak. Makanya tadi di video sebelumnya bilang gini sama Abang Erwin ya, tadi ada bilang yang menyembuhkan itu apa Bang? Dari obat, dari cara dari obat-obatan yang diberikan, dari cara komunikasi. Ternyata Mas Erwin bilang yang mengobatin itu kebanyakan yang berefek dari cara komunikasi antara pasien ke ahli pengobatannya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau Mas Denny secara pribadi tidak setuju dibilang pengobatan Gus Samsudin ini menipu, karena toh di awal memang sudah ada kesepakatan ini harganya sekian. Karena kalau tidak, si pasien tidak sepakat, nggak mungkin Gus Samsudin mengerjakannya. Jadi ini semisal sama kayak kita punya proyek mau buat rumah, pemborong datang, taksiran buat ini berapa? 70 juta misalkan ya. Kemudian kita itu terserah pemborongnya sama tukang-tukangnya sama kernet-kernetnya, yang pasti dia harus ada selisih harga untung dari 70 juta itu. Nah, kalau dia nombok, berarti dia telah melakukan penipuan. Iya, betul. Nah, karena kan dia sudah harusnya menghitung. Nah, seperti itu juga yang pengobatan ini. Gus Samsudin telah menghitung cara-cara pengobatan, terus
terus biaya pengeluaran resep dan segala macam itu kan sudah dihitung. Iya. Termasuk Gus Samsudin yang langsung yang turun tangan. Itu pun belum tentu kalau sempat lamunnya tidak ada di daerah Blitar kan pasti kirim lagi. Biaya pengiriman kan pasti terkena. Jadi yang pasti gini ya teman-teman, kalau misalkan ada teman-teman yang merasa dari pasien Gus Samsudin menipu, coba berpikir ulang gitu, bahwasanya kesembuhan itu gimana sih sebenarnya gitu. Apakah ketika kita berobat nggak sembuh kemudian dibilang penipuan gitu. Makanya hingga detik ini Mas ini belum melihat nih banyak ada masyarakat yang mengaku ditipu Mas. Dan ada yang dari seleb, cuman kan tahu lah seleb ya Mas ya, mau nyari panggung dan segala macam. Saya dengar mereka pun bilang dukun berkedok agama, jangan bilang seperti itu. Ini mana MUI Mas yang bilang seperti itu. Jangan bilang seperti padahal itu. Kita nggak mengenal si Gus Samsudin ini sebagai dukun ya. Kalau dia sudah melecehkan agama, kecuali dia menghina salah satu nabi atau guru. Jadi sebetulnya seperti ini Mas, kalau teman-teman ya, ini tantangan juga sih sama Mas Samsudin. Mas Marcel atau Mas Heri ya. Kalau misalkan Gus Samsudin itu terbukti melakukan ujaran kebencian, ya, penistaan agama, penipuan, coba dong dibuktikan secara hukum. Iya, benar. Ini netizen Anda bumbui dengan kata-kata itu Ustadz berkedok agama, dibodohi, buktinya mana gitu. Terus kemudian ada penipuan, pengobatan, korbannya mana? Dan juga Mas Marcel atau Mas Heri ini bilang apa tadi, dukun berkedok agama. Banyak pihak Mas. Banyak pihak kan. Jangan bilang seperti itu. Kita koreksi diri kita. Gus Samsudin dia membantu orang seperti itu, tapi dia jujur mungkin sholatnya tidak pernah tinggal. Sementara kita sadar, pasti kita sering melalaikan sholat. Jadi intinya seperti ini, kita nggak mau berkeras-keras ini ngomong di sini. Yang pasti penipuan itu datang dari korban yang merasa ditipu tentunya dari aktivitas itu. Kalau dari konteks ini tentunya pengobatan. Apakah ada masyarakat yang tertipu? Dan apakah unsur-unsur penipuan tadi itu cocok dilekatkan oleh pasien yang nggak sembuh? Nah kalau menurut saya nggak cocok gitu. Berapa ribu orang, berapa juta orang per harinya di rumah sakit itu yang keluar dari rumah sakit belum sembuh. Mereka keluar karena apa? Karena mungkin terbentur biaya. Iya, betul. Terbentur biaya dengan penyakitnya yang akut, penyakitnya yang sudah level. Apalagi suasana sekarang kan ekonomi makin sulit. Makanya dia baru datang ke Padepokan. Makanya menurut saya ya, buat pasien-pasien, terutama pasien Gus Samsudin, coba lebih menjaga daripada apa yang mau kita lakukan ke depannya. Jangan mudah terprovokasi. Kalau teman-teman nanti saya merasa ditipu nih, nggak sembuh gini, udah ngeluarkan duit 10 juta. Teman-teman lapor, teman-teman nanti malah yang kena. Kenapa? Karena teman-teman kan sudah mendapatkan bill pembayaran segala macam, teman-teman juga setuju dengan cara pengobatannya. Kemudian karena tidak sembuh, teman-teman melaporkan Gus Samsudin dengan dengan penipuan. Itu udah salah gitu. Terkecuali tadi kalau pasiennya Gus Samsudin sudah memberikan uang, kwitansi dia terima, tapi Gus Samsudin tidak mengerjakan, lari, itu baru yang bisa dibilang penipuan. Jadi ketika sesuatu itu sudah dikerjakan namun tidak sesuai ekspektasi kita, ya itu berarti kurang beruntung gitu, tidak rezeki gitu. Karena kan tinggal Gus Samsudin seperti yang dibilang sama Mas Ahmed tadi, hanyalah perantara dari Allah begitu. Jika kita betul-betul ikhlas karena Allah ingin sembuh, ya niscaya akan sembuh gitu. Memang dari pasien-pasien tentunya tidak ada langsung berobat langsung sembuh. Tidak ada. Di dokter pun kita belum tentu langsung sembuh. Jadi ini rata-rata yang berobat kan Mas, ada yang non medis, ada yang penyakit tahunan gitu ya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman yang nonton video ini, mama-mama, wawa-wawa, abang-abang, om-om yang berobat pernah ke Gus Samsudin belum sembuh, ya terus berusaha dan terus
tawakal gitu, karena memang itu kunci utama. Ya. Itu kita nggak boleh berprasangka buruk. Jangan Kalau kita cepat. berprasangka buruk, bukan fisik aja yang sakit, berarti jiwanya juga sakit. Ya, jangan cepat kali emosi langsung ini bela orang supaya nggak sesat. Salah. Dibaca betul-betul isi tentang cerita tersebut. Oke, gini Mas. Kalau tadi Mas bilang sesat Gus Samsudin gini-gini Kan pengobatan banyak trik-trik. netizen bilang gitu. Oke, Gus Samsudin juga udah bilang ini settingan. Karena saya banyak dengar netizen banyak bilang gitu. Makanya gini, Gus Samsudin ini adalah seorang YouTuber, ingat ya, YouTuber, seorang spiritual, seorang ahli pengobatan juga. Makanya karena YouTuber inilah yang menutup dua jati diri dia ini. Karena YouTuber tadi menuntut Gus Samsudin atau aktornya untuk melakukan settingan supaya menarik penonton. Ternyata dua tadi yang real tadi ini ketutup. Pengobatan real sama jati diri Gus Samsudin sebagai ahli pengobatan tadi tertutup. Dan ada yang konten makanya settingan beliau tadi. makanya beliau tadi meminta maaf Mas, Iya. jika memang ada kesalahan.